Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Sulistiana, kelas A dari kelompok 6, ingin mempresentasikan tentang mekanisme aksi molekuler dari beta-istin. Di sini saya bersama kelompok saya yaitu Amanda Nurteksitasari dan Tiara Tumusma. Tugas ini merupakan tugas farmakologi molekuler yang diampu oleh Pak Yance. Pada presentasi ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama patofisiologi dari beta-istin, kemudian ada mekanisme aksi molekuler dari beta-istin, dan penyakit yang berhubungan dengan beta-istin yaitu penyakit Meniere. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Kepada Amanda, saya silakan. Beta-istin, yaitu target utama pengobatan beta-istin adalah histamin kelas simptomatik H3 autoreseptor. Yang blokade yang diinduksi obat menghasilkan peningkatan regulasi aktivitas neuron histamin. Ini adalah proses kunci dalam kompensasi vestibular sentral yang sangat mungkin terlibat dalam terapi. Namun, beta-istin tidak terletak pada prasimpatik H3 heteroreseptor, terletak pada neuron non-histaminergik yang mengatur vestibular fungsi tidak bisa diperkecualikan. Modulasi pelepasan GABA yang diinduksi histamin setelah kehilangan vestibular unilateral akut bisa menjadi mekanisme kompensasi vestibular yang sangat awal. Beta-istin juga mengatur aliran darah vestibular di ampula setengah lingkaran posterior, seperti yang diamati pada marmut oleh Zola et al. Dengan asumsi bahwa hidrops endolimfatik adalah dasar patofisiologi penyakit Meniere karena produksi berlebih atau absorpsi endolim. Peningkatan aliran darah cochlear atau vestibular akan menghasilkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pada tingkat labirin perifer, hal yang mengandung faktor untuk pengobatan vertigo. Selain itu, efek vaskular ini dapat memiliki peran yang bermanfaat secara terpusat pada tingkat VN, membantu sel VN di sisi resi untuk meningkatkan aktivitas metaboliknya dan oleh karena itu meningkatkan keseimbangan antara dua sisi. Patofisiologi penyakit Meniere. Penyakit ini menunjukkan ketidakseimbangan antara aliran masuk dan keluarnya cairan yang mengarah pada perubahan tekanan endolimfatik yang pada gilirannya menyebabkan hidrops endolimfatik. Ada dugaan bahwa beta-istin mengatur struktur kapiler di stria vascularis telinga bagian dalam, mengurangi tekanan di ruang endolimfatik dan memfasilitasi reabsorpsi cairan endolimfatik. 1,2 beta-istin dosis tinggi dengan tindak lanjut jangka panjang telah terbukti meningkatkan perfusi koklea sehingga meningkatkan kemanjuran dalam pengobatan. Dengan demikian, tinjauan saat ini menunjukkan bahwa beta-istin dapat dianggap sebagai pengobatan lini pertama untuk disfungsi vestibular dan dilaporkan aman dan dapat ditoleransi dengan baik oleh sebagian besar pasien. Baik, untuk selanjutnya untuk mekanisme molekuler beta-istin. Bisa dilihat jika di samping adalah contoh mekanisme aksi molekulernya. Mekanisme aksi molekuler beta-istin, di sini beta-istin merupakan obat analog histamin dengan fungsi sebagai agonis reseptor histamin H1 dan antagonis reseptor H3. Dengan efek tersebut, beta-istin bekerja di sistem syaraf pusat dan secara khusus di sistem neuron yang terlibat dalam pemulihan gangguan vestibular. Dengan mengaktifkan reseptor ini menyebabkan pembesaran pembuluh darah dan peningkatan sirkulasi darah yang membantu menghilangkan tekanan di dalam telinga dan frekuensi serangan penyebab vertigo khususnya penyakit Meniere.
Untuk mekanisme kerjanya sendiri, beta-histin ini memiliki afinitas kuat sebagai antagonis histamin H3 reseptor dan afinitas yang lemah sebagai agonis histamin H1 reseptor. Beta-histin bekerja dengan dilator pembuluh darah di telinga tengah yang dapat mengurangi tekanan berlebihan dari cairan endolimfa. Untuk cara kerjanya, beta-histin memiliki dua jenis cara kerja. Yang pertama yaitu menstimulasi reseptor H1 yang terletak di pembuluh darah telinga dalam. Efek ini dapat menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas sehingga dapat mengurangi masalah hidrops endolimfatik. Untuk yang cara kedua, di sini beta-histin memiliki efek kuat sebagai antagonis reseptor H3 sehingga dapat meningkatkan jumlah neurotransmitter yang dikeluarkan oleh nerve ending, dan neurotransmitter ini akan meningkat sehingga menambah efek vasodilatasi di dalam telinga dalam. Baik, cukup sekian pembahasan tentang beta-histin. Untuk dasar pustakanya kita mengambil dari 4 referensi. Cukup sekian, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WA grup farmakologi molekuler. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.